Halo mom semuanya, ketemu lagi bareng Winda. Kali ini Winda bakalan bahas tentang serba-serbi MPASI. Pertama kita bahas wadahnya dulu. Ini Winda pakai wadah plastik yang bening, tutupnya juga yang krep supaya kalau masuk kulkas nanti nggak cepet masuk aroma-aroma lain ya di kulkas. Terus aku pakai sendok baby juga. Ini kalau nggak salah merek Huki. Aku pakai aja, yang penting aman buat baby. Wadahnya ini juga udah BPA free, aman buat makanan baby. Biasanya Ben makan dari sini langsung. Aku juga pakai makanan kemasan. Jadi awal-awal itu Winda pakai Promina biskuit yang tadi. Terus ada Promina bubur berasnya juga. Jadi waktu pertama Winda pakai yang bubur beras merah, ini yang bubur kacang hijau. Terus Winda juga pakai Yummy Bites yang crackernya. Jadi ini udah bisa buat bayi start 6 bulan ke atas gitu. Nanti bisa dicampurin juga di menu-menu MPASI lainnya. Bisa juga langsung digigit-gigit sama dia, atau kita potong-potong gitu kasihin ke dia. Ini Winda pakai yang vegetable ya, yang sayur-sayuran. Terus Winda juga siapin olive oil untuk campuran MPASI-nya. Ini Winda pakai yang dari Yummy Bites juga. Ini belinya di baby shop gitu, banyak ada, di online juga ada. Aman buat makanan bayi. Untuk kita juga sebenarnya bisa, dan emang olive oil itu bagus ya untuk dipakai masak-masak. Disarankan pakai minyak olive oil untuk membantu gizi dari segi lemaknya. Nah, terus pastikan juga nanti kalau pakai bubur-bubur, terutama bubur yang instan itu yang terfortifikasi, Winda pasti campurkan ASI di dalamnya. Boleh tambahin juga bawang goreng ya. Nanti bawang gorengnya boleh yang digoreng sendiri, boleh yang instan kayak aku. Terus selanjutnya aku masukin biasanya bahan-bahannya ke dalam cupnya ini. Biasanya 1 cup ini untuk Ben konsumsi 1 hari, udah ditimbang sebelumnya. Nah contohnya kayak tomat ini tomat aku jadiin 1 cup aja, takut ngaruh kalau digabung sama yang lain. Cuman itu udah ditimbang untuk gizi, sesuai kadar gizi 1 hari yang dikonsumsi sama Ben. Kayak itu ada brokolinya, aku plastikin, di bawahnya ada ikannya. Itu aku pakai ikan kembung, itu bagus juga katanya buat bayi. Terus aku juga pakai mangkok gitu buat nyimpen. Jadi ada yang aku cupin seperti tadi, ada juga yang mangkok. Kalau ini yang ada wortel, buncis, tempe, sama ati ayamnya. Sebelumnya udah aku rebus atinya. Terus aku plastikin, digabungin gitu. Jadi 1 tempat itu untuk Ben konsumsi 1 hari. Biasanya kayak gitu. Nah ini untuk hari kedua kayak gitu. Jadi yang lauk-lauknya udah aku rebus dulu atau aku goreng dulu. Terus baru dimasukin, digabung sama sayur mayurnya, boleh nggak apa-apa. Terus simpen kulkas, jadi pas belanja bisa sekalian ya teman-teman nyiapinnya. Terus kita ke alat bikinnya. Nah ini pasti semua moms yang lagi mau MPASI pasti lagi cari tahu ya, pakai alatnya apa aja. Nah Winda juga pakai alat saring kayak gini. Jadi ini bagus sih buat dipakai bikin makanannya, bisa buat bikin puree buahnya juga bisa. Ada saringannya, ada parutannya ini ya. Terus ada ini saringan untuk peras jeruknya juga. Jadi bisa dikasihin air jeruk nanti ya babynya. Cuman Winda nggak pakai ini teman-teman, ini udah include mangkoknya sih. Cuman Winda pakai untuk bikin puree buah aja. Untuk makanannya aku nggak pakai karena aku pakai hand blender. Tapi kalau teman-teman ada yang mau digerus gitu ya, pakai alat ini bisa. Ini juga kita udah dapet alat penggerusannya. Sebenarnya dapet sendok baby juga, cuman aku lupa masukin ke video karena aku nggak pakai juga sendok babynya. Soalnya kurang bagus ya cuttingan dari pabriknya. Soalnya ini Winda beli merek Kidi, murah meriah 27.000. Cuman ya kualitas berbicara ya teman-teman. Ada banyak sih merek-mereknya, tapi aku coba beli yang Kidi, murah meriah. Dicoba aja moms. Terus habis itu bisa dipakai untuk puree buah, bagus kok. Oke, terus kita siapin sekarang untuk bubur berasnya. Siapin tepung di dalam wadah sama airnya. Ini mili airnya nggak kelihatan ya, itu sekitar 300 mili air mateng. Terus habis itu dituang aja ke wadah yang udah isi bubur beras. Bubur berasnya aku pakai merek Rose Brand yang biasa.
Ada juga yang mau bikin sendiri gitu ya, dari beras dijadiin tepung, boleh, bebas aja. Kalau aku pakai yang langsung udah ada aja, yang Rose Brand. Itu nanti setelah dicampur air diaduk-aduk dulu supaya rata. Setelah itu baru dipanesin pakai api kecil. Terus diaduk-aduk lagi supaya nggak menggumpal. Kira-kira masaknya kurang lebih sih ya 15 menit sampai 20 menitan sih kalau aku. Mungkin moms di sini ada yang beda-beda waktu masaknya, itu tergantung sih ya. Aku juga masih belajar. Jadi kalau ada salah-salah mohon maaf ya. Nah, ini tampilan kira-kira setelah diaduk-aduk sekian lama. Itu aku bikinnya juga sambil ngerebus hati yang tadi udah ada di cupnya atau di mangkoknya. Direbus hatinya duluan kira-kira 2 menitan, terus baru dimasukin tempenya, didiemin juga kira-kira sekitar 2 menitan. Nanti setelah itu baru dimasukin sayur mayurnya. Ini ya, sayur mayurnya dicuci dulu pastinya. Semuanya dicuci dulu, setelah itu baru nanti dimasukin ke dalam wadah untuk rebus. Nah, ditunggu sampai airnya berkurang gitu ya. Ya kurang lebih 5 menitan ya, sampai airnya berkurang aja. Kita kira-kirain tanpa diisi apa-apa ya moms, jadi nggak usah ditambah yang lain-lain, misalnya penyedap, garam dan segala macam. Bayi belum boleh konsumsi itu. Nah, kita langsung aja ke alat-alat untuk bikin buburnya nanti setelah mateng. Ini aku ada blender besar, cuman aku nggak pakai moms karena kita masak makanan bayi kan sedikit ya. Contohnya ini cuman sekap ini doang, dikit banget. Kalau blendernya kegedean, ribet juga kita nyucinya ya, bersihinnya. Nah, kebetulan aku ada hand blender dari Rasa Hope. Ini aku dapat gratisan karena aku member Oriflame, waktu itu lolos promo dapat gratis Rasa Hops. Nah, ini gampang banget, tinggal dicolok, udah deh bisa dipakai. Ini bagus juga untuk bikin smoothies, sangat membantu banget karena gampang juga bersihinnya, gampang cucinya nanti. Ini gampang banget moms, kalau mau bersihin tinggal diputar di bagian sini, terus nanti bakalan copot bagian bawahnya, yang kita cuci bagian bawahnya aja. Jadi simple banget. Kita ke penghangat makanannya. Nah, jadi ini yang Winda pakai untuk menghangatkan makanannya Ben kalau keluar dari kulkas. Nah, ini multifungsi banget, bisa untuk mensteril peralatan bayi, menghangatkan makanan, bisa untuk rebus telur juga. Ini Winda contohin sekarang untuk menghangatkan ASI yang keluar dari kulkas ya. Jadi tinggal dipasang aja alatnya, di bawahnya diisiin air mateng. Terus dipasang wadahnya seperti ini, terus dimasukin deh dot, misalnya itu udah isi ASI yang keluar dari kulkas. Terus diarahin aja tombolnya ke arah pemanas susu atau ASI. Nah, jadi gampang banget kan ya moms. Multifungsi lagi, jadi kalau pengen menghangatkan makanan tinggal dipasang aja mangkoknya. Makanannya boleh langsung ditaruh di mangkok, ditutup seperti itu, bisa. Seperti ini ya moms. Nah, misalnya moms mau masukin cupnya di dalam sana, boleh banget juga. Pastikan cupnya tahan panas, BPA free ya, aman untuk makanan apalagi baby. Dimasukin aja di sana, terus ditutup lagi deh. Terus diarahin tombolnya ke arah pemanas makanan yang gambar mangkok. Tinggal ditunggu makanannya hangat, jadi siap dihidangkan. Ben biasanya makan siang dan makan sorenya diambil dari kulkas karena Winda masak hanya 1 kali moms pada saat pagi hari. Nah, misalnya nih moms pengen mensterilkan peralatan-peralatan baby, tinggal diisi air lagi di bawah itu, terus moms ganti pakai yang lain kemasannya, yang gede. Nah, ini dari Baby Safe ya, Winda punyanya. Ini dulu belinya kalau nggak salah 350 ribuan. Bisa dicek di online atau di baby shop, datang langsung. Nah, tampilannya seperti ini tumpuk 2, jadi yang bawah biasanya untuk dot, yang atas bisa untuk nipple dot atau barang-barang kecil lainnya, atau yang berbentuk silikon. Bisa untuk mainan baby juga, disteril di sini. Tinggal diputar aja ke arah tombol steril. Oke, sekarang semuanya udah matang, rebusannya juga udah oke, airnya udah sisa dikit ya moms. Buburnya juga udah siap. Oke, kita pindahin aja langsung ke mangkok.
kita tuangin semuanya. Jadi makanan babynya lengkap ya, ada bubur nasinya, ada lauknya, ada sayurnya, ada juga dari tempe atau tahu. Biasanya Ben pakai, Ben udah pernah tempe, tahu, terus sayurnya udah pernah wortel aja, ini tambah buncis, nanti brokoli. Untuk lauknya udah pernah ayam kampung, hati, terus sudah pernah juga ikan. Nah ini udah tambahkan sedikit aja bawang goreng, terus kita tambahin minyaknya, olive oil. Jadi ini kalau makanannya direbus semua bisa ditambahin minyak seperti ini, 1 sendok makan bayi aja atau 1 sendok teh. Tapi kalau makanan babynya udah digoreng, digorengnya pakai olive oil seperti ini, itu nggak perlu ditambahin minyak seperti ini lagi. Ini untuk makanan direbus aja ya moms, tinggal ditambahin. Nah, terus kita siapin blendernya, atau kalau Winda kan pakai hand blender. Kalau Moms pakai blender bisa masukin ke blender, atau kalau pakai penggerusan itu bisa masukin ke penggerusan yang saringan tadi semuanya. Terus kita siap deh untuk menghaluskan ya. Nah, kalau hand blender ini tinggal diputar aja sih tombolnya ke tombol 1, itu berarti dengan kecepatan 1. Terus tinggal langsung aja di blender makanannya pelan-pelan. Kita blender terus semuanya sampai benar-benar halus. Pastikan halus ya moms, karena baby yang baru mulai MPASI, terutama 6 bulan, itu teksturnya masih harus lembut dulu. Nah ini tampilan setelah semuanya halus. Jangan sampai masih ada yang belum halus ya, jadi diratain benar-benar. Oke, ditunggu sampai benar-benar halus semuanya, rata, sudah halus teksturnya. Baru kita siap-siap untuk membersihkan makanan yang tersisa di hand blender atau di blender atau di saringannya. Nah, setelah bersih semuanya, oke, setelah semuanya bersih, beres. Nah, wadahnya itu bisa ditaruh aja langsung ke tempat cuci. Jadi nanti dilepas dulu. Di oven dulu alatnya. Pastikan mati, setelah itu tinggal diputar, dilepas seperti ini. Terus tinggal dicuci yang bagian bawahnya aja. Sangat mudah, sangat praktis, benar-benar membantu kita ya moms yang lagi ribet untuk siapin MPASI-nya. Oke, kita langsung masukkan aja makanannya ke dalam cupnya. Kalau Winda biasanya masukin ke cup ya moms, sesuai takaran cup. Kalau dulu waktu Ben pertama-pertama konsumsi atau mulai makan, Ben porsinya setengah cup ini moms. Jadi kalau sekarang sudah nambah karena udah 2 minggu lebih MPASI-nya, jadi sudah mulai 1 cup full. Nanti disesuaikan ya jumlah makannya sesuai kemampuan baby masing-masing. Nah contohnya seperti Winda masak tadi dengan takaran yang sudah ditimbang sebelumnya, itu jadi sekitar 2,5 cup. Ini Ben biasanya 1 hari habis 2,5 cup ini sekarang, tapi waktu awal-awal tetap sedikit dulu ya moms. Nah Winda juga pakai gelas yang ada corongnya ini sambil mengajarkan Ben untuk belajar minum di gelas supaya nggak pakai dot terus. Makannya biasanya langsung dari cup itu, tinggal disendokin aja dari sana. Nah untuk makan siang dan sorenya biasanya Winda simpen di kulkas seperti ini. Kalau yang itu bahan-bahan yang tadi aku simpen di kulkas, bawangnya, terus ada yang sudah jadi juga untuk dikonsumsi siang dan sore oleh Ben. Nah, terima kasih ya Mom sudah menyimak video ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau kekurangan, karena aku juga masih belajar. Sampai jumpa lagi.